Perjuangan untuk menumbuhkan semangat nasionalisme dan kebangsaan Indonesia memang menjadi tantangan besar di masa awal Republik ini berdiri. Itulah sebabnya Bung Karno terus menggelorakan semangat keindonesiaan itu melalui berbagai segi kehidupan, termasuk film. Partai Komunis Indonesia atau PKI kemudian memboncengi visi Soekarno itu dengan konsepsi seni versi mereka sendiri. Ya zaman Orde Lama, karya-karya seni orang-orang lekra ya adalah seperti itu. Jelas. Karena itu orang komunis mengatakan yang baik adalah keseimbangan seni dan konten. Ya, kontennya propaganda komunis bahwa kapitalis birokrat itu jahat, tuan tanah jahat itu. Tapi mereka berusaha supaya bukan hanya isinya bagus. So kalau isinya bagus semua orang bisa jadi penyair kan. Tetapi bisa nggak dia menuangkan tinggi artistik, ya istilah mereka tinggi artistik dan tinggi konten, ada istilah mereka. Jadi mereka PKI sadar betul, lekra itu sadar betul bahwa seni mereka itu diabdikan untuk politik mereka. Film sebagai bagian dari produk seni dan budaya, kemudian menjadi ajang pertarungan politik dan ideologi antara kelompok PKI yang menjadikan politik sebagai panglima dengan seniman yang menentang seni dan kebudayaan sekedar sebagai kuda tunggangan dari ideologi kiri. Pertentangan antara dua kelompok masyarakat film yang diwarnai oleh politik, yaitu kalangan yang pro polisi PKI dan satu kalangan lagi yang tidak setuju dengan PKI dalam hal polisi kesenian maupun kebijaksanaan. Mereka inilah yang bersaing saling mengajukan pendapat sehingga pemerintah jadi bingung yang mana mesti diikuti ini. Salah satu kelompok yang melawan ideologi seni kiri dan komunis itu adalah Les Bumi, lembaga seniman budayawan muslimin Indonesia yang didukung oleh Nahdlatul Ulama. Yang menarik adalah bahwa beberapa pembuat film secara sadar mendekatkan diri pada kelompok-kelompok politik yang lain. Seperti misalnya Usmar Ismail dan Asrul Sani beserta Misbah Yusabiran, itu mendekat kepada lembaga seni budaya muslim Indonesia atau Les Bumi. Mereka bahkan sebetulnya yang mendirikan Les Bumi bersama dengan seniman-seniman Nahdlatul Ulama, dan mereka menginduk kepada Nahdlatul Ulama. Tujuannya apa? Semata-mata untuk menghadapi ofensifnya kekuatan kiri waktu itu yang dipimpin oleh Lekra dan LKN. Mereka sengaja membentuk itu supaya bisa menahan serangan dari Lekra, dan dengan membawa Les Bumi mereka mendekat ke Presiden Soekarno waktu itu. Baru tahun 64 menjelang jatuh, ada peraturan Presiden mengeluarkan bahwa film nasional memang perlu dibina. Itu oleh Departemen Penerangan. Jadi Departemen Penerangan ditugaskan untuk membina. Jadi baru inilah pertama kali pemerintah menunjuk departemen tertentu untuk membina perfilman nasional. Nah, ini pun ditentang oleh PKI. Kenapa? Gitu. Karena dalam Penpres ini disebut bahwa pembinaan perfilman nasional berdasarkan Pancasila. Nah, ini PKI nggak suka. Kenapa bisa Pancasila? Karena Pancasila itu sila pertamanya ketuhanan Maha Esa. Nah, jadi timbul lagi masalah. Kedua, Penpres ini menunjuk Departemen Penerangan. Mereka maunya Departemen PDNK, Budayaan. Memang cocoknya kebudayaan. Nah, tapi kalangan non-PKI berjuang sekuat tenaga agar jangan di bawah Departemen PDNK. Karena Dikbud sekarang ya, dulu PDNK. Itu menterinya adalah Priyono yang mendapat bintang Stalin. Jadi ini dicurigai pro PKI karena dapat bintang Stalin. Sehingga diperjuangkan begitu, sehingga memang goal tidak di situ, pindah ke penerangan. Jadi Asrul Sani,
beserta dengan Misbah Yusabiran sempat mengunjungi Presiden Soekarno dan melakukan penawaran, "Pak, kami mau membuat sebuah film tentang Islam." Bung Karno sempat bilang, "Film Islam apa?" Akhirnya Asrul Sani berhasil meyakinkan Bung Karno untuk membuat sebuah film tentang perjalanan spiritual seorang Muslim modern ketika pergi haji. Film itu judulnya Tauhid, dan itu dibuat dengan produsernya adalah Les Bumi. Itu adalah film pertama dan satu-satunya yang dibuat oleh organisasi Islam di Indonesia. Karena sampai sesudah itu nggak ada lagi yang organisasi Islam betulan gitu ya. Apalagi yang kaitannya dengan organisasi politik. Nih Rum, cinta banyak macamnya. Salah satu film yang diserang oleh kelompok kiri ialah film Pagar Kawat Berduri. Penganut ideologi kiri meminta film tersebut ditarik dari peredaran. Alasannya pertemanan antara tokoh utama dengan tentara Belanda. Pemboikotan film Pagar Kawat Berduri pada tahun 1961 oleh PKI menjadi bukti keganasan kelompok kiri terhadap siapa saja yang berseberangan dengan mereka. Film itu dipengaruhi oleh dinamika dalam masyarakatnya sendiri ya. Apa yang terjadi di sana, ada kekuatan-kekuatan sosial politik yang ada. Dan film itu bagaimanapun adalah media yang sangat kuat dalam mengantarkan bahan untuk menjadi sebuah wacana publik. Nah, pada waktu itu, maka dari itu kekuatan-kekuatan sosial politik biasanya berkepentingan sekali untuk ikut serta menentukan atau memprotes sebuah isi film tertentu. Dan itu sepanjang masa, tidak hanya pada masa Orde Lama, tapi juga sampai sekarang. Nah, pada masa Orde Lama tentu saja kekuatan politik mempengaruhi adalah kekuatan politik pada masa Orde Lama. Siapa saja mereka, yang terkuat dan yang paling nyaring bunyinya adalah kekuatan-kekuatan kiri. Waktu itu yang dipimpin oleh Lekra sebetulnya beserta salah seorang aktivis dari Lembaga Kesenian Nasional LKN, yaitu Sitor Situmorang. Mereka banyak sekali melakukan protes terhadap muatan-muatan film yang dianggap tidak mendukung revolusi. Itu karena kekuatan-kekuatan kiri, karena bukan PKI saja, termasuk orang-orang kiri yang lain, dan ada macam-macam kan, ada PNI kiri, ada Partindo kiri. Mereka memprotes film itu karena film itu dibikin oleh orang-orang, waktu itu sutradaranya Asrul Sani, ya, yang dia anggap adalah orang-orang kanan. Jadi ini bukan soal pemerintah, bahkan di situ pemerintah dalam pengertian Bung Karno, Presiden Soekarno, menyelesaikan soal dengan baik. Jadi film Pagar Kawat Berduri adalah film Indonesia pertama yang disensor oleh Presiden Soekarno. Karena di masyarakat ribut, diputar di istana, Presiden nonton, dan Bung Karno mengatakan ini gak ada apa-apa. Jadi film itu bisa beredar.